Halo semuanya, pernah nggak sih kepikiran gimana caranya sebuah teks suci yang usianya udah ratusan tahun bisa jadi jawaban buat masalah-masalah hukum kita di dunia nyata sekarang ini? Nah, hari ini kita bakal bedah bareng-bareng, kita akan lihat gimana Al-Quran itu ngasih solusi yang konkret dan yang paling penting, relevan. Yuk kita mulai. Ini dia nih pertanyaan besarnya. Gimana caranya kita mengubah wahyu jadi panduan hukum yang praktis buat kehidupan sehari-hari? Tenang, kita nggak akan bahas teori doang. Kita akan lihat langsung beberapa kasus nyata di mana Al-Quran turun tangan langsung buat nyelesain masalah yang sangat manusiawi. Siap-siap kaget ya. Oke, kita langsung masuk ke kasus pertama. Ini isu yang jujur aja cukup sensitif. Coba bayangin deh, orang yang seharusnya jadi pelindung kamu, wali kamu, malah jadi penghalang utama kamu buat nikah. Situasi kayak gini tuh lebih sering terjadi dari yang kita kira loh. Dan ini jelas bukan masalah sepele. Dalam fikih Islam, tindakan ini tuh punya istilah khususnya sendiri, yaitu al-ajl, al-adl. Artinya ya persis seperti yang tertulis, menghalangi. Ini adalah istilah yang dipakai ketika seorang wali, tanpa alasan yang syar'i, mencegah seorang wanita buat menikah dengan pilihan hatinya yang sekufu atau setara. Dan ini bukan cuma teori loh, ini kisah nyata. Ada sebuah kisah tentang Maqil ibn Yasar yang jadi asbabun nuzul atau sebab turunnya sebuah ayat penting. Jadi ceritanya gini, saudarinya ini udah cerai, tapi dia dan mantan suaminya sama-sama mau rujuk. Si Maqil ini mungkin karena gengsi atau gimana, malah bersumpah nggak akan pernah mengizinkan mereka rujuk. Nah, di saat genting inilah turun langsung intervensi ilahi. Ayat ini jadi jawaban yang tegas dan jelas. Intinya apa? Wali itu nggak boleh mendahulukan egonya di atas kebahagiaan dua orang yang mau bersatu dengan cara yang baik. Poin kuncinya di sini, dan ini penting banget, adalah hak seorang wanita untuk menentukan masa depannya itu dilindungi langsung oleh wahyu. Oke, dari urusan sosial, sekarang kita geser sedikit ke hubungan kita yang paling personal, yaitu dengan Tuhan. Dan di sini nih, ada semacam misteri kecil yang udah bikin para ulama penasaran selama berabad-abad, yaitu tentang sholat pertengahan. Kita semua tahu kan, Al-Quran memerintahkan kita buat menjaga sholat. Tapi, ada satu yang disebut secara spesifik, as-sholatul wusta, atau sholat pertengahan. Nah, langsung kan kita kepikiran, sholat yang mana ya ini? Di antara 5 sholat wajib, apa ada satu yang lebih spesial dari yang lain? Dan ternyata jawabannya nggak sesimpel itu. Kalau kita lihat, para ulama pun punya pendapat yang beda-beda banget. Ada yang bilang itu sholat subuh, ada yang bilang zuhur, tapi mayoritas sih merujuk ke asar. Bahkan ada juga pendapat-pendapat lainnya. Menarik banget ya keragaman tafsir ini. Tapi disinilah kerennya. Gimana kalau ketidakjelasan ini justru disengaja? Para ulama bilang ini tuh kayak harta karun tersembunyi. Justru karena kita nggak tahu pasti yang mana sholat spesial itu, kita jadi terdorong buat ngasih yang terbaik di setiap sholat kita. Sebuah cara brilian buat menjaga kita tetap fokus dan terhubung terus ya kan? Masih nyambung soal sholat nih. Kalau tadi kita bahas soal sholat yang mana, sekarang kita dalami kualitas sholat itu sendiri. Apa sih sebetulnya arti khusyuk menurut Al-Quran? Nah, di ayat yang sama Al-Quran meminta kita untuk sholat dalam keadaan qonitin. Qonitin, wah kata ini artinya dalam banget. Ini bukan cuma berarti taat, tapi juga khusyuk, rendah hati, dan ini dia kuncinya, diam. Bukan cuma diam mulut, tapi juga heningnya batin, tenangnya pikiran. Dan percaya nggak, dulu tuh nggak begini. Ada cerita dari Zaid ibnu Arkam, salah satu sahabat Nabi. Beliau bilang, dulu mereka biasa ngobrol loh di tengah sholat. Bisa bayangin nggak? Lagi sholat, ngobrol sama sebelahnya. Tapi pas ayat ini turun, semua langsung berubah. Sejak saat itu, sholat jadi momen percakapan yang eksklusif antara kita dengan Tuhan. Nggak ada interupsi. Oke, sekarang kita ke skenario yang paling ekstrim. Bayangin, kita lagi di tengah pertempuran. Nyawa taruhannya. Pertanyaannya, gimana sama sholat? Masih harus sholat nggak sih di kondisi kayak gitu? Nah, ini dia ujian sesungguhnya buat sebuah aturan ya kan? Apakah aturannya kaku dan nggak bisa diganggu-gugat atau justru punya kemampuan buat beradaptasi? Jawaban Al-Quran di sini nunjukin betapa pragmatis dan penuh kasih sayangnya aturan ini. Jawabannya adalah sholat al-khauf atau sholat dalam keadaan takut. Lihat deh perbedaannya. Sholat biasa kan harus menghadap kiblat, gerakannya terbatas. Nah, kalau sholat khauf, aturannya jadi super fleksibel.
boleh nggak menghadap kiblat, boleh bergerak buat membela diri, bahkan bisa sambil jalan atau naik kendaraan. Poin utamanya apa? Jangan sampai putus koneksi sama Tuhan dalam kondisi segenting apapun. Jadi, kita udah lihat 3 kasus yang beda banget nih. Urusan sosial, ibadah pribadi, sama kondisi darurat. Dari semua itu, apa sih benang merahnya? Apa pelajaran besar di balik semua aturan ini? Kalau kita rangkum, ada 3 poin penting yang kelihatan banget. Pertama, soal perlindungan hak. Hukum ilahi ada buat melindungi hak-hak individu dari kesewenang-wenangan. Kedua, soal prioritas ibadah. Yang paling penting itu kualitasnya, bukan cuma sekedar ritual. Dan ketiga, yang paling indah adalah fleksibilitas dan rahmat. Aturannya bisa menyesuaikan dengan kondisi kita, yang nunjukin betapa besar kasih sayang Allah. Dan semua ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat direnungkan. Kalau hukum dari Tuhan saja bisa sedinamis ini, penuh empati dan begitu melindungi, pertanyaannya buat kita sekarang, sudahkah kita membawa semangat yang sama untuk menjawab tantangan-tantangan di zaman kita? Sesuatu untuk kita pikirkan bersama. Terima kasih sudah menyimak.